Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Ummatuna Baina Qurnain, beliau mengatakan buah yang paling manis di antara buah yang manis itu adalah apa Ustadz? Ketika anak-anak itu, anak-anak muda peduli dengan bangsa dan agamanya. Maka pantas kalau Nabi ngomong Syubbanul yaum rijalul ghad, the young today is the leader tomorrow. 3 hari 3 malam menghafal itu. The young today, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hari ini kalian lucu-lucu, muka kalian lucu-lucu, pakaian kalian aneh-aneh, sepatu kalian aneh-aneh, warna kaos kaki kalian aneh-aneh, ada yang berselop pula, terserah. Tapi nanti 15-20 tahun yang akan datang, bangsa dan agama ini membutuhkan kalian adindaku. Benar? Maka kalian harus semangat ya. Berikan kepadaku 10 pemuda, kata Soekarno, maka akan kugoncangkan dunia ini. Tidak pernah Soekarno bilang berikan kepadaku 10 orang tua, nggak pernah. Kenapa? Soekarno tahu kalau orang tua yang berkumpul bagaimana mau menggoncangkan dunia. Orang begitu dia datang, badan dia udah bergoncang sendiri. Apalagi mau digoncang sama dia? Maka kau harus ingat agama ini walaupun kau hidup di zaman milenial adindaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanamlah tanam si daun salam. Daun salam ditanam di tepi tomat. Siapa tadi tak jawab salam, kudoakan tak tamat-tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk ame-ame belalang kupu-kupu. Adik cepat pandai diupah air susu. Jawaban salam sudah kompak dan seru. Saya ucapkan I love you. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Sehat guys. Bapak Ibu guru yang terhormat, para apa dan ya, para guru-guru dan staf yang saya hormati, mudah-mudahan guru-guru kita ini senantiasa dilindungi Allah, amin. Dinaikkan gajinya, amin. Tiap bulan turun terus gajinya, amin. Tepat tanggalnya, amin. Dah, dua aja lah, jangan banyak. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa Ustaz? Karena kalian adalah anak-anak yang sedang berbahagia pagi ini. Kenapa saya bilang kami ini berbahagia Ustaz? Karena hari ini kalian nggak belajar. Kenapa Ustaz tahu masa depanmu, masa laluku deh? Apalagi nih yang jam pertamanya pelajaran matematika, bu, merdeka kali orang ini, muka-muka bahagia. Enak lah nggak belajar kalian kan? Enggak, kalau tahu lah nggak belajar enak. Ya,
Sedap ya, nih luar biasa nih. Insya Allah ini anak-anak yang senantiasa nanti ke depan jadi anak-anak yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin. Kalian nanti yang akan menggantikan Pak Presiden. Amin. Gantikan Pak Gubernur. Amin. Gantikan Pak Bupati, Pak Camat, Pak Des, Kadus. Dah, itu aja. Ustaz jangan digantikan, payah nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong, Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa Ustaz? Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, betul? Jadi selagi kalian masih muda, kalian masih energi, kalian masih semangat, tolong jangan gila main-main. Ini kan anak-anak luar biasa. Tertib, coba bajunya coba kompak semua, ini kecil-kecil, tahu udah sunat lah belum kalian ini? Udah sunat kalian? Ya. Jadi tadi begitu aku datang, apalah perasaan kalian? Alah, nggak usah cerita lah kalian. Begitu aku datang, pas orang ini berpikir, ini Uca yang di TV itu lain sama yang dipoto. Foto putih asli hitam. Hitam-hitam sekore api, biar hitam, yang penting saya sudah masuk TV. Itu dia. Uca ini bos, lebeo. Iyalah, nggak apa-apa, yang penting nggak masuk TV itu ya, insya Allah. Kalian nanti insya Allah bakal nyusul juga, amin. Ya, kalau saya di Indosiar juara 5, kaliannya nanti juara 11 lah. Jangan ngimbangin ya. Nah yuk kita ngaji bentar ya. Imam Al-Ghazali ngomong, adindaku, anak-anakku, apa kata Imam Al-Ghazali? Dengar. Imam Al-Ghazali ngomong di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau, Pak? Orang yang duduk di dalam majelis kayak begini, inilah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah. Coba. Kita yang duduk di sini dicintai oleh Rasul, dirindukan oleh Rasul, dicintai oleh Allah. Makanya saking senangnya Allah, duduk kalian di sini nih, Dek. Dek, yang belakang. Dek. Tengok abang, Dek. Ikan hiu gede-gede. Oh, I love you, Dek. Bolong-bolong tapi bohong tuh. Ya. Kalau Allah sudah cinta, Rasul sudah rindu, maka yang datang bakalan barokah tuh. Makanya malaikat ini hadir pada siang hari ini, pada pagi hari ini malaikat hadir. Apa tanda hadirnya malaikat? Tengok, kalian senang bersuka cita. Ini malaikat dikirim Allah datang kemari. Kat, dipanggil Allah malaikat. Kat, mari kau kan. Oke, datang malaikat. Turun kau kemana? Kerasaan. Di mana? Al-Jihad. Oh. Turun malaikat tuh kemari, Pak. Begitu turun malaikat tuh, sampai malaikat tuh kemari, dibentangkannya sayapnya, malaikat bersujud kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir pada pagi hari ini. Itu tanda orang banyak dosa gitu. Pantang didoain langsung amin. Ya, insyaallah yang duduk di teratak diampuni Allah, amin. Duduk di sini nih diampuni Allah, amin. Ustaz, ya kami duduk di sana, Ustaz. Cemana nasib kami, Ustaz? Ini pandi-pandi lah main bercakap sama malaikat nanti ya. Pandi-pandi ngelobi lah kalian. Aku tak tahu nasib kalian tadi ampunin tangga. Apalagi ini bajunya hitam. Kau jantan kenapa pakai songket warna pink? Hah? Ya Allah, tuh lagi tuh bajunya kompak itu hitam putih yang di belakang macam tak cicak aku tengok. Luar biasa. Ya Allah, luar biasa ya. Ini insya Allah diampuni Allah semua dosa-dosanya. Yang kedua, apa orang yang duduk di dalam majelis ilmu itu fadilahnya, Ustaz?
Yang kedua, orang yang duduk di dalam majelis ilmu, Bapak Ibu, dengar adindaku, dengar anak-anakku, dengar apa yang kedua? Dudukmu di sini, kata Rasulullah di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Orang yang duduk di dalam majelis ilmu, maka duduknya dihitung pahalanya sama seperti dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kalian sholat sunnah 1000 rakaat? Oi, pernah? Nengok dari muka tak yakin aku. Misalkan sholat sunnah 1000 rakaat Ustaz, sholat Jumat aja kalian cabut. Nggak pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak Ibu pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Pernah? Saya yakin aku dah. Ustaz pernah? Woi, yang enggak lah. Nggak pernah kita Pak Bu. Makanya alhamdulillah ini duduk kita di sini nih dihitung Allah pahalanya seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Kan luar biasa. Ya kan? Oke. Makanya sangkingkan besar dan luar biasanya pahala daripada majelis ilmu ini Bapak Ibu, dengar. Itu setan nggak redho, nggak rela kalau kita ini duduk di sini. Makanya setan itu terus menggoda kita. Jangan kita pikir di sini tidak ada setan. Banyak setan di sini nih. Cuman kalian tak nampak. Ustaz nampak? Tak nampak. Cemana cara setan itu menggoda kita supaya kita tidak tenang duduk ketika dengar ceramah Ustaz? Pertama, setan itu hadir, diserakkannya tempat duduk kita itu paku. Apa? Tapi tak nampak. Kalau nampak kalian bisa ngelak. Paku itu tak nampak, disebarkannya, rap begitu disebarkannya. Duduk awak ketika dengar ceramah, tak tenang awak, gelisah. Geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Pengennya berdiri aja, maka yang berdiri-berdiri itu setan, itu setan, duduk. Ya itu setan. Yang kedua, apa Ustaz? Cara setan menggoda kita, ditiupkannya mata kita dengan angin sehingga ngantuk kita. Maka orang kalau udah dengar ceramah merlet matanya, ceper. Kalau dengar ceramah ngantuk, tapi kalau main Mobile Legend, sampai subuh tahan. Ini muka-muka bocil FF semua ini. Iya. Nah, yang kecil-kecil nih apa generasi latok-latok tuh. Kalau sudah azan saja, wah heboh main Mobile Legend. Hayya 'alas shalah, takbir kain. Hayya 'alal falah, triple kill. Allahu Akbar sampai. La ilaha illallah. Kau sholat ketika panggilan azan berkumandang, kau heboh dengan gadgetmu, kau heboh dengan Mobile Legendmu. Ketika nanti kau mati, kau di dalam kubur, kau kena double kill malaikat, kena sapek semua. Jangan sok-sokan kau. Jadi kau ya. Maka ini cara setan Pak, ditiupnya mata kita supaya ngantuk. Jadi Ustaz, gimana caranya supaya kami ini tidak ngantuk Ustaz? Gampang. Ini kan masing-masing punya ini apa ini? Ibu jari, gunakan bahasa Indonesia yang baik. Apa? Jempol. Ini celupin nih ke langit-langit mulutmu. Begitu kau celupin di langit-langit mulutmu, kata Nabi, kau baca ta'awuz, kau baca sholawat, usap kedua buah bola matamu. Hilanglah ngantuk. Ustaz, tak ada air ludahku kering. Pinjam ludah kawan kau sebelah. Keluarkan lidah kau, keluarkan. Kata kawan. Kalau udah pakai ludah kawan, tak pala ta'awuz, tak pala sholawat, bau ludah dia pun dah buat amalek kau. Ya Allah. Tuh. Yang ketiga, gimana cara setan menggoda Ustaz? Yang ketiga cara setan menggoda itu ditiupkannya angin ke perut kita deh. Ditiupkannya angin itu ke perut kita Pak. Sehingga orang kalau dengar ceramah itu pengen nanya buang angin aja.
Gelisah aja buang angin. Ustaz ini jorok betul bahas-bahas kentut. Aku bukan bahas kentut. Ini Islam. Itulah indahnya Islam, Pak. Sampai bab kentut pun dibahas di dalam kitab fikih itu. Dan kentut itu macam-macam itu modelnya. Satu, ada model kentut yang suaranya besar tapi tidak berbau, macam knalpot racing. Tapi tak ada baunya. Yang kedua, ada model angin itu senyap aja, tak ada suaranya, tapi baunya buat berantem. Yang ketiga, ada model angin itu sudah ditahan-tahannya tapi tetap keluar. Ini angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Biasanya kapan Ustaz? Pas sholat, Pak. Ciri-ciri orang yang sholat menahan angin, berkeringat keningnya, udah gitu banyak gerakannya. Kenapa? Karena dia bergerak mengikut arah mata angin. Asal angin tuh ke atas, berjinjit kawan tuh. Asal ke kanan dia. Kiri ke kiri tuh. Ini bukan aliran sesat. Jadi Ustaz, ini adalah orang yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Jangan diganggu. Ruku, Allahu Akbar. Cepat sedikit apa imam. Sampai Allahu liman hamidah, masih kuat. Begitu sujud, Allah, nang kene rusain. Allahu Akbar. Tit sikit aja. Ini model angin yang sudah ditahan tapi tetap keluar. Ini angin yang keluar dalam keadaan terpaksa nih. Maknanya apa Ustaz? Saya cuma mau ngomong gini, ada adab di dalam majelis ilmu Pak Bu. Ketika ada orang yang buang angin, ketika kau dengar ada orang yang buang angin, ketika kau duduk dalam majelis ilmu, kata Nabi, yang dengar suruh diam. Gak usah tunjuk-tunjuk, ini orangnya, gak usah. Jadi Ustaz yang dengar semana? Yang dengar diam aja. Nikmati ikhlas, hirup pelan-pelan. Nah kalau ditunjuk-tunjuk begaduh nanti Bang. Nikmati aja. Makanya kumpul di sini ini ujiannya berat. Makanya setan nggak mau kalau kita dapat pahala. Ujian yang paling ngeri duduk di teratak itu apa coba? Menahankan bau ketiak orang. Tuh. Bukan nggak macam-macam bau ketiak nih. Syukur di luar. Kalau sempat dalam aula muap tuh bos. Ya, nggak jadi. Nikmati aja. Jangan tunjuk-tunjuk. Kalau ada orang yang buang angin, diam aja. Bum, nembak kawan sebelah. Tengok mukanya. Udah kau tengok mukanya, kau bisikan di telinganya, nggak ada otak woy abang. Iya. Yang keempat, macam mana cara setan itu menggoda Ustaz? Yang keempat, cara setan menggoda itu setan menggunakan alat, namanya setan gepeng. Apa Ustaz? Handphone. Maka siapa yang aku ceramah dia main handphone, setan lah itu. Ustaz kami memvideo Ustaz, tidak apa-apa. Tapi kalau chattingan, setan, nggak peduli aku. Simpan handphone, tan. Ya tuh, apa itu Bang? Tes. Itu apa itu? Dedeng itu tadi. Oh, agak angker aku tengok sekolah kalian ya. Nah, maka ini setan banyak menggoda. Tolong diri kita aja. Kita jaga ya. Kenapa Ustaz? Duduk di dalam majelis ilmu ini Allah memberikan dua kelebihan. Yang pertama, duduk kita ini diampuni Allah atas dosa-dosa kita. Yang kedua, duduk kita ini dihitung pahalanya seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Ustaz, apa yang mau kau sampaikan siang ini, pagi ini Ustaz? Tidak banyak-banyak, dua saja. Yang dua ini tolong diingat dan tolong diamalin ya. Oke. Kenapa cuma dua Ustaz? Karena saya lepas ini harus langsung tembak ke tanah Jawa Pak. Karena acara lepas zuhur saya langsung tuh jam 1. Jadi saya mau jam berapa lagi kan gitu. Karena jam 3 saya harus balik ke Lonsum. Maka hari ini memang padat Pak. Saya minta izin ya. Oke, yang penting hajat sudah tertunaikan. Makanya saya minta ceramah duluan. Ya. Oke. Cuman walaupun singkat jangan lagi potong amplop potong amplop udah. Tenang aja, aku nggak seburuk yang kalian kira, tenang aja. Ya, ceramah itu kan gitu, lebih bagus pendek tapi masuk semua daripada panjang masuk separuh, kan nggak enak Bang. Ya,
Hanya ada istilah ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan senangin banyak cakap masuk. Ikan kakap, ikan mujair habis cakap aku pun. Cair serius tuh. Saya nggak seburuk yang kau kira, demi Allah. Saya kemanapun saya ceramah, Indonesia ini hampir saya keliling, bolak-balik naik pesawat gratis, ketemu pejabat, demi Allah. Kalau perkara amplop nggak butuh saya bu, saya buang-buang amplop itu di rumah biar tahu ke dia. Isi pula urusan pula. Ya sudah, dengar, tengok. Pangkal dari Quran surah Al-Isra ayat 1 adindaku. Apa kata Allah? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya kan? Artinya apa Ustaz? Rasul itu diletakkannya di pangkal kalimat subhana itu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 ini menginformasikan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kita ini jadi orang kudu harus banyak sih. Kalimat subhana itu kalimat apa bang? Kalimat apa? Tasbih. Tasbih itu bahagian dari apa pak? Zikir ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung mengisyaratkan, menginformasikan, mengkhabarkan kepada kita bahwasanya umat Rasul itu harus jadi ahli zikir. Terutama apa Ustaz? Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Agar apa? Nanti ketika Ramadan hati kita sudah tertata dengan baik dengan ingat Allah. Sehingga apa Ustaz? Penyakit hati kita hilang ketika Ramadan itu sampai kepada kita. Paham? Maka kau itu kalau orang yang sudah banyak zikir, ingat sama Allah, hidupnya bakal tenang aja. PR belum siap, tenang aja dia, zikir aja dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang guru itu. Kenapa PR kau belum siap? Subhanallah, 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 subhanallah. Kau ditanya kenapa PR kau belum siap? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Guru itu pun memanglah anak baik. Kau ya diusapnya kepala awak memang baik. Habis diusapnya topoknya tak sekali. Orang yang zikir ini luar biasa, hatinya bakal tenang. Dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang busuk. Kenapa Ustaz? Hati-hatinya ada Allah. Ini coba, kalian boleh menjadi generasi Z. Generasi A aja mana? Hanya ini generasi Z mana maksudnya? Generasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J mana? Kenapa langsung sampai Z? Makna generasi Z itu apa Ustaz? Generasi milenial. Ya kan? Generasi zaman now, di mana micin dan roiko menjadi favoritmu. Di mana saus itu menjadi favoritmu. Kau makan di kantin pakai mie makan bakwan, kau kasih saus, kau makan 5, kau bayar cuma 3. Udah tahunya gue nembak yang 2 tuh. Ustaz kenapa tahu? Masa lalu kurek. Ini apa woi? Woi, peci kau macam veteran tentara. Dia ngasih tempat duduk, tapi letaknya di ujung. Sana kuah, sini aqua. Susu gitu nah apa? Ya, silakan jadi anak-anak yang milenial, anak-anak zaman now, silakan Pak. Saya nggak larang gitu. Karena memang ini kebutuhan. Ya memang kalian ini masanya kenal sama dunia. Masanya kalian ini adalah untuk mencari tahu dan menjajaki apa itu dunia. Baik itu dunia sosial media maupun dunia-dunia gaib kurasa. Ikut kuda kepang, di sini ada yang ikut kuda kepang. Ada. Jangan. Nanti kalau kau main kuda kepang, kau matimu dalam keadaan syirik. Kenapa Ustaz? Bersekutu dengan. Kenapa kalian ngomong setan yang aku? Bersekutu kalian dengan setan. Maka hati-hati. Ya. Jangan ikut-ikutin itu. Kalau nengok boleh, tapi kalau ikut-ikutan jangan. Mabuk kalian. Mabuk, pura-pura mabuk. Begitu emaknya datang sadar dia. Mana ada yang mabuk nengok emak sadar.
Inilah anak-anak sekarang Pak, lain sama anak-anak dulu tuh. Anak-anak dulu tuh, maaf, saya dulu waktu kecil tuh, kalau sudah main bola kaki tuh, kalau sudah mengaji terakhir di masjid, salatu wassalamun alaihi ya Rasulullah, itu langsung pulang Pak. Kenapa? Waktunya maghrib. Kalau anak sekarang kayak gitu nggak takut Pak, malah azan jadi peluit kok. Main bola taruhan, asal azan berarti ceng, itulah peluit, tanda berakhir permainan. Azan jadikan peluit Pak. Asal azan Allahu Akbar, itulah peluit berakhirnya permainan. Anak dulu, awak dulu, emak awak, almarhum emak tuh datang, dia di pinggir lapangan aja nengok awak, lari awak balik. Anak sekarang coba Bu, dia main bola, emak tuh datang di pinggir lapangan tuh nengok dia, maksudnya suruh dia pulang, melotot emak tuh, anak tuh sambil bawa bola sambil bercakap, mata lama. Ini yang terjadi. Nah, saya kan guru juga tuh. Dia serius tuh. Kalau hari Jumat saya kan pasti cepat pulang. Kenapa Ustaz? Kan mau khotib lagi. Kadang-kadang anak-anak ini kurang ngajar. Begitu saya kan biasa kalau ngajar bawa kereta. Tuh kalau saya udah buru-buru mau ngajar, mau khotib tuh. Anak-anak tuh manggil saya. Mualim, mualim. Ya. Tengok itu ban kereta mualim. Kenapa? Bulan. Oh, kutamparkan nanti kena ham gitu. Yang lebih parahnya Pak, sekarang zaman-zaman WA nih, dikirim sama saya cerita, judulnya Raja dan Monyet. Agak penasaran lagu kan? Bacalah, di sebuah kerajaan ada seorang raja yang memiliki seekor monyet. Monyet itu pintar sekali, ditanya apa-apa tahu. Ini buah apa rambutan, ini buah apa durian, ini buah apa mangga. Dan saking pintarnya monyet itu, sekarang monyet itu sedang baca WA, berarti akulah monyet. Itulah kelakuan anak-anak sekarang Pak. Awak hobi baca, dikirim cerita kayak gitu, ya penasaran awak. Rupanya murid kurang ngajar, dibilangnya awak monyet. Ya Allah tuh. Silakan jadi generasi zaman now guys, aku nggak ngelarang, cuma ingat di hati tetap ada Allah. Ingat Allah. Ketika ingat Allah, itulah yang akan membentengi dirimu dari perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Aku nggak ngelarang kalian ikut teknologi, monggo Pak. Karena memang teknologi sekarang jadi kebutuhan. Teknologi sekarang ini sudah menjadi kewajiban. Kalau nggak ikut teknologi kita bakal ketinggalan. Kan Islam yang ngomong tuh. Apa kata Allah? Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Hei jemaah jin dan manusia, lintasi kamu 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kau takkan mampu melintasinya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Makna kekuatan di sini apa Bapak Ibu? Apa dindaku? Makna kekuatan di sini itu adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana kalian mau menciptakan ilmu pengetahuan kalau kalian tak pintar dengan yang namanya teknologi? Benar? Jangan sampai gara-gara teknologi kalian itu dibodoh-bodohi, dengar. Sekarang kan zamannya anak-anak main TikTok. Coba tengok di Google Play Store itu. Kalian kan punya gadget masing-masing kan? Android punya? Enggak punya diam aja. Coba searching itu di Google Play Store. Kalian ketik aplikasi bodoh, yang keluar apa Pak? TikTok. Dan tahu aplikasinya bodoh, kau pakai juga, kan tolol. Goblok namanya. Goblok tahu goblok? Goblok tuh ya tolol, tolol tahu tolol. Tolol itu orang minum es pakai pipet nggak dihisap, diembusnya, itulah tolol. Dan tahu kepalanya botak tapi besisir, ya pecah kepalanya. Maka hati-hati kalian, kan sakit gara-gara itu hanya untuk mendapatkan popularitas. Berapa banyak anak-anak perempuan yang memamerkan auratnya, benar, atas berjilbab tapi bawah berjilbab, hanya untuk apa? Mendapatkan like, comment, and subscribe. Ini anak-anak gam zaman now ini. Siapa yang nanti gila-gila main TikTok ini di dunia? Nanti ketika kau mati, kau masuk dalam kubur, kau ditanya sama Allah, ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Ini sedang model nak tamparin nanti dalam kubur itu. Silakan teknologi kau genggam adindaku, karena memang Nabi itu mengajarkan, mengisyaratkan kepada kita. Dah aku
bisa sampai ke langit ini, kalian harus bisa umatku. Gimana caranya? Dengan ilmu. Ilmu itu akan menciptakan yang namanya teknologi. Ya monggo, waktu zaman Covid anak-anak belajar di rumah pakai apa? Pakai handphone. Kan enak, mempermudah kita mencari informasi, tapi jangan disalahgunakan. Karena teknologi itu tempatnya pun juga mempermudah kita untuk jalan maksiat. Bener nggak? Ya apa aja bisa ditengok di sini kan Bu? Apa aja bisa ditengok di situ kan Pak? Oh, yang berbaju, yang tak berbaju, yang bercelana, tak bercelana, yang berpakaian, yang tak berpakaian, semua kita bisa nengok di situ. Tapi ingat, bentengi dirimu dengan iman, ingat kepada Allah, maka ini pasti akan mampu kalian hindari. Handphone ini mempermudah kita bermaksiat. Pacar-pacaran, hei, pacar-pacaran kalian, jujur kalian, hah? Sumpah, banyak kali cerita kalian. Jangan pacar-pacaran, apalagi kalian masih kecil-kecil lagi. Ya Allah, kencing kalian belum lurus lagi itu. Gak usah pacar-pacaran. Alah, Ustadz banyak kali cakap Ustadz. Rupanya dulu Ustadz tidak pernah pacaran. Sorry guys, kita beda level. Tahu kau dulu. Dan Ustadz dulu menikah tidak pacaran. Enggak guys. Bukan nggak banyak yang datang sama kita Pak. 18 orang perempuan datang sama kita. Semua kita tolak. Sekarang Ustadz nyesal juga lah. Keluar biasa, jangan pacar-pacaran. Perbaiki saja dirimu, maka orang yang terbaik yang akan datang kepadamu. Perbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Selesai Pak. Jangan pacar-pacaran, belajar aja dulu elok-elok ya nak ya. Hei, kalian masih kecil lagi. Walaupun saya kecil, tapi kan saya udah berjangkut, agak bisa berpikir sedikit aku. Oh, kalian kan masih kecil, bocil, lato. Jangan gara-gara teknologi kalian jadi tempatnya untuk mudah bermaksiat. Sampai jam 12, jam 1 malam teleponan. Halo, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam bang. Adek, Anda udah makan suami? Jijik pula aku dengar. Adek, Anda udah sholat awang lah imamnya. Ya udah, ayo sholat kita ayo. Allahu Akbar. Makasih mamku. Jijiknya dengarnya. Jam 1 malam dimatikan handphone. Mau mematikan handphone tuh pun malas orang tuh. Matikanlah dek, abang lah. Adek lah, abang lah. Adek apa? Enggak mau, abang. Iya Allah, sampai jam 6 subuh begitu aja lah kerojo dia. Kau lah, kau napa kau lah. Begitu sampai jam 6 subuh terakhir. Hati-hati. Kalian ini adalah masa-masanya yang labil adindaku. Apalagi kau yang perempuan, jangan kau pancing-pancing lalat-lalat hijau ini. Kenapa saya bilang laki-laki ini lalat? Lalat tuh pantang melihat yang terbuka, Pak. Pasti hinggap. Tapi kalau yang tertutup, mau nggak lalat itu hinggap? Maka kau harus kau jaga auratmu, jangan sampai terbuka. Ini lalat ini, woi lalat hijau kau. Dengar kau lalat. Kau jangan pancing-pancing, kau harus tegas, kau perempuan. Jangan suaramu mendayu-dayu. Halo, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam bang. Udah makan kau dek, bukan urusan kau bang. Udah sholat kau dek, bukan urusan kau. Oh dek apa? Malam minggu keluar ya dek, enggak. Ayolah dek, enggak. Aku udah dengar kata Ustadz Ucai itu tak boleh pacar-pacaran. Ayolah dek, enggak. Aku belikan kau nanti ayam penyet, enggak. Jus jeruk, enggak. Paket 30 giga, ayolah bang. Ini yang buat rusak. Macam manalah kalian mau generasi yang unggul, yang tangguh dan berakhlakul karimah kalau kalian tidak mampu mengendalikan diri kalian, kalian menjadi budak teknologi. Generasi Gen ini kan, Gen Z ini kan adalah orang-orang yang generasinya hidup di zaman teknologi, Pak. Maka kalian harus bentengi itu dengan ingat kepada Allah. Kalau kalian sampai diperbudak oleh teknologi, maka kalian bukan menjadi generasi yang unggul, tapi akan menjadi anak-anak yang tertinggal adindaku. Kenapa? Kawan pakai teknologi udah nengok yang lain-lain. Yang manfaat kalian asik itu aja. Dengar. Ya dek. Hei, yang perempuan dengar.
Jangan pacar-pacaran dulu ya. Dengar. Woi, nggak ada itu Valentine's Day nggak ada. Itu bukan punya kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Maka secara tidak langsung kita meninggalkan akidah kita dan masuk ke akidah orang itu. Nggak ada Valentine Day. Tapi Ustaz, dia ngasih aku coklat Ustaz. Dengar kau, laki-laki yang ngasih coklat akan kalah dengan laki-laki yang mengajak akad. Tapi dia Ustaz ngasih aku bunga. Laki-laki yang ngasih bunga akan kalah dengan laki-laki yang mengajak ke KUA. Tuh. Maka jangan pacar-pacaran ya, supaya apa? Kalian jadi anak-anak yang tangguh. Silakan berteknologi, gunakan teknologi seperlunya, gunakan teknologi untuk manfaat yang baik. Maka insya Allah dengan kebaikan itu kalian akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Apalagi apa? Apalagi kalian ini anak-anak sanawiyah. Pak izin Guru. Pak Guru yayasan. Nah Guru, murid asal terlambat suruh di luar, guru terlambat masuk aja. Gerbang lah Pak. Letak adil nih kadang-kadang. Asal murid terlambat situ, berdiri kalian sini berdiri. Guru. Ya, monggo Pak. Saya minta lagi siapnya Pak. Bapak gantikan saya di sini. Sudah, tuh ya, maka itu jangan sampai kalian diperbudak teknologi. Silakan kalian ikut teknologi, monggo, nggak masalah karena ini memang sudah zamannya. Tapi jangan sampai kalian diperbudak. Caranya gimana Ustaz? Ingat Allah, perbanyak zikir, tanamkan keimanan di dalam hati kalian. Bagaimana supaya keimanan itu kokoh Ustaz? Yang pertama, dengan kita membaca Al-Quran, kita ingat kepada Quran, kita tanamkan Al-Quran di dalam dada kita, maka yakinlah dengan Quran itu zadat hum imana. Maka dengan Quran itu keimanan kita akan bertambah. Berkawan sama orang-orang yang bagus. Makanya seorang ulama sufi mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik, iman itu turun, kan benar? Lobet naik turun, kadang waktu dicas naik, sudah selesai dicas dipakai lobet. Sama macam handphone. Handphone kalau habis baterai diapain Pak? Handphone kalau habis baterai diapain Bang? Dicas. Handphonenya yang dicas, jangan handphonenya yang dibuang. Habis baterai handphone dibuang, beli lagi, kan goblok nih. Jadi gimana? Kalau baterai handphone habis, ambil charger, dicas, jangan dibuang. Sama dengan kalian adindaku. Kalau keimanan kalian mulai goyang, kalian mulai tergoda oleh sesuatu yang nggak baik, terus pergi. Pergi kemana Ustaz? Pergi bertemu sama orang-orang baik, berkawan sama orang-orang yang elok, berkawan sama orang-orang yang tingkahnya baik. Makanya pantas sahabat Rasulullah seorang Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau menilai seseorang itu baik atau buruk, tunjukkan kepadaku teman-temannya. Kalau kawan-kawannya orang baik, maka baiklah dia. Tapi kalau kawan-kawannya nggak baik, pasti dia akan terikut Pak. Karena lingkungan ini yang akan mempengaruhi. Faktor terbesar yang mempengaruhi kedewasaan seorang anak itu adalah apa? Faktor lingkungan dan pergaulan. Maka ada istilah, kalau kita berkawan sama penjual parfum, maka kita bakal ikut wangi, kan gitu. Kalau kita berkawan sama si pembuat parang, tukang las, pasti kita bakal kena percikan apinya, kan gitu. Maka pilah-pilahlah dalam memilih kawan. Bukan berarti aku menyuruh kalian membeda-bedakan berkawan, tidak. Tetap semua dikawani, cuman ada yang dibatasi gitu loh. Paham? Oi, paham? Jadi tetaplah Allah menjadi prioritas di dalam hati kita. Supaya apa? Kita berteknologi, kita hidup di zaman teknologi, kita hidup di zaman generasi Z. Kita ini tetap agama menjadi prioritas kita. Makanya dalam kitab apa namanya, Yusuf Al-Qaradawi, di dalam kitab Ummatuna Baina Qurnain, beliau mengatakan buah yang paling manis di antara buah yang manis itu adalah apa Ustadz? Ketika anak-anak itu, anak-anak muda peduli dengan bangsa dan agamanya. Maka pantas kalau Nabi ngomong Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, the young today is the leader tomorrow. 3 hari 3 malam menghafal itu. The young today, the young today.
Isjelijar tomorrow, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hari ini kalian lucu-lucu, muka kalian lucu-lucu, pakaian kalian aneh-aneh, sepatu kalian aneh-aneh, warna kaos kaki kalian aneh-aneh, ada yang berselop pula, terserah. Tapi nanti 15-20 tahun yang akan datang, bangsa dan agama ini membutuhkan kalian, adindaku. Benar? Maka kalian harus semangat ya. Berikan kepadaku 10 pemuda, kata Soekarno, maka akan kugoncangkan dunia ini. Tidak pernah Soekarno bilang berikan kepadaku 10 orang tua. Nggak pernah. Kenapa? Soekarno tahu kalau orang tua yang berkumpul bagaimana mau menggoncangkan dunia. Orang begitu dia datang, badan dia udah bergoncang sendiri. Apalagi mau digoncang sama dia. Maka kau harus ingat agama ini walaupun kau hidup di zaman milenial, adindaku. Tapi Ustaz, gak zamannya ke masjid. Dengar, ke masjid itu gak nengok umur. Marah bukan? Mampus loh. Ke masjid itu gak nengok umur. Selagi muda kau ke masjid, jangan kau udah tua baru ke masjid. Ibadah di waktu tua itu gak ada nikmatnya, bener gak Pak? Mati itu gak nengok umur, maka ke masjid itu gak nengok umur. Selagi kau sudah balik ke masjid, mati itu gak pernah nengok umur. Zaman sekarang lebih banyak mana? Orang tua apa anak muda yang mati? Anak muda. Kenapa Ustaz tahu anak muda? Tengok setiap malam minggu, malam ahad, yang main balap liar siapa? Anak muda apa atu-atu? Pernah kalian tengok atu-atu besarung tuh main balap liar? Nggak pernah. Sarung atuk tuh main balap liar, naik ninja pula. Kan nggak pernah kalian tengok. Bercopotan lagi gigi atuk tuh. Usahakan atuk tuh, aku pun benci nengok kereta ninja itu Pak. Usumpahkan jijik aku nengok kereta ninja itu. Kenapa Ustaz benci betul nengok ninja itu? Bukan aku tak bisa beli, sekarang pun bisa aku beli. Jadi kenapa Ustaz tak suka sama kereta ninja itu? Bukan tak bisa beli, jadi tak sampai. Jinjit. Maka tolong ya, hati-hati tuh. Kalian adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Ke masjid, ingat itu yang akan membentengi kalian. Berteknologi silahkan, tapi Allah tetap jadi prioritas. Ibadah di waktu tua nggak ada enaknya. Mau sholat payah. Coba tengok orang tua itu kalau sholat. Waktu ruku, Allahu Akbar. Inilah paling pol. Terus tuh, tekan terus tuh, tak bisa. Paksa, patah, kata tuh. Tapi kalau masih muda, enak, masih bergairah kalian, semangat kalian luar biasa, rukunnya masih sempurna. Jadi ndago, maka yang pertama definisinya apa Ustadz? Ingat Allah, dalam hati tanamkan Allah dan Rasulnya, ibadah menjadi prioritas. Maka insya Allah, sekalipun kalian hidup di era milenial, kalian hidup di era zaman Z, kalian hidup di era teknologi, kalau sudah agama itu kalian tanamkan di hati kalian, maka kemanapun kalian melangkah, insya Allah kalian tidak akan menjadi budak-budak dalam teknologi, adinda. Maka wajar, bersyukur kalian, emak ayah kalian itu memasukkan kalian ke yayasan. Apa nama yayasannya? Al-Jihad, MTS Al-Jihad. Dunianya dapat, akhiratnya dapat, gitu loh. Jadi kalian ini nanti ditempa, selesai dari sini kalian nanti sudah siap tempah ke terjun ke masyarakat. Kalian ini patokan-patokan di masyarakat. Anak mana? MTS Al-Jihad. Coba kalau kau memang MTS Al-Jihad, kau azan dulu. Azan lah kau. Oke. Putarnya azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu pun yang dengar, nggak nyangka. Paten betul. Badannya kecil hitam, tapi suaranya bagus. Memang paten tamatan MTS Al-Jihad kerasaannya. Masya Allah. Ini baru hebat. Datang lagi kawannya. Hei, kau anak sekolah mana? MTS Al-Jihad. Cabut kau ya? Enggak, kami memang punya kebiasaan. Kalau zuhur, kami disuruh diserakkan di masjid-masjid kampung untuk jadi tukang azan. Ah, bohong aja kau. Bisa kau rupanya azan? Ya kacang bos. Azan lagi, tukar lagi nadanya. Kalau yang tadi nadanya nada Arab, ini diputarnya nada Malaysia itu. Cuman nada Malaysia itu Ustaz? Kasih contoh sih. Allahu Akbar, Allahu
Iya pula. Betul kok anak MTS Al-Jihad. Iyalah. Apa bapak punya anak laki-laki 2? Bisa anak bapak masuk ke sana? Masukkanlah Pak. Ya Allah, bangga kalian ketika kalian menjadi alumnus MTS Al-Jihad. Kenapa? Kalian mampu bermanfaat di tengah-tengah maka silakan ikuti teknologi. Aku nggak menyalahkan karena memang teknologi sekarang ini sudah merupakan kewajiban dan kebutuhan. Tapi ingat, agama tetap menjadi prioritas agendaku. Belajar yang bagus-bagus, jangan pernah kecewakan emak ayah kalian. Emak ayah kalian peras keringat banting tulang untuk menyekolahkan kalian. Ketika dia sampai di sini, kalian tahu-tahu main-main. Ya Allah, sedih emak ayah kalian. Kalau hari ini kalian belum bisa membahagiakan emak ayah kalian, minimal apa Ustadz? Jangan tambah beban hidup mereka. Benar? Benar? Oke, yang pertama zikir, ingat Allah. Dengan zikir maka yakinlah kita tidak akan menjadi budak-budak teknologi, karena hati kita tergantung kepada Allah. Hati kita ingat kepada Allah. Ketika ingat Allah, hati kita gemetar, timbul rasa takut kita, sehingga zikir itulah yang akan membentengi kita untuk menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang kedua, ini tadi untuk murid. Yang kedua saya pesan untuk guru-gurunya Pak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bu, kalian bu, Pak, ketika nanti kita mati, nanti amal kita ini akan dibawa untuk disetor sama Allah Ta'ala. Ketika hidup, ada malaikat yang mencatat amal kita. Namanya malaikat apa Bang? Raqib. Dan setelah dicatat, nanti di total amal baik kita berapa, amal buruk kita berapa. Ini nanti akan ada malaikat yang menyetor sama Allah. Siapa nama malaikat yang membawa amal kita untuk disetor kepada Allah? Itu tukang catat. Tukang setor siapa? Malaikat hafazoh. Dibawanya amal kita Pak. Ini amal siapa? Guru MTS Al-Jihad Kerasaan. Bersinar amal kita Pak. Kenapa? Saking kan bagusnya amal kita Bu. Begitu sampai di langit pertama, lewat. Di langit kedua, lewat. Langit ketiga, lewat. Langit keempat, lewat. Langit kelima, stop. Kenapa? Campakkan ini amal ke mukanya. Kenapa? Dia bekerja hanya untuk dunia saja. Kenapa maksudnya Ustaz? Kita bekerja, jangan sibuk urusan dunia saja Pak. Yakinlah ketika kita Bapak Ibu ikhlas mengajar, mementingkan kewajiban kita daripada urusan dunia kita, dalam tanda kutip hanya gajian aja utak kita, yang penting gajian ngajar suka-suka hati, yakinlah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Guru ini seperti peternak. Peternak apa? Kupu-kupu. Anak-anak kita ini adalah ulat bulu ini. Hari ini ulat-ulat bulu itu sedang dimetamorfosis di dalam kepompong, namanya kepompong MTS Al-Jihad. Mereka kita jaga dengan tujuan apa? Keluar dari sini mereka akan menjadi kupu-kupu yang indah Pak Bu. Maknanya apa Ustaz? Maknanya begini, ketika mereka nanti sudah pecah dari kepompong yang namanya MTS Al-Jihad ini, mereka akan siap untuk ditempah di masyarakat, kan begitu. Ketika kita menjadi peternak kupu-kupu, jangan pernah kau bantu kepompong itu untuk pecah dari sarangnya. Biarkan kepompong itu berjuang, biarkan dia pecah secara alami, sehingga nanti ketika dia keluar menjadi seekor kupu-kupu yang indah, dia menjadi kupu-kupu yang tangguh, elok warnanya, dan dia kuat terhadap tekanan-tekanan hidup. Maknanya apa? Jadi guru tuh jangan suka bantu-bantu murid. Ujian biar aja ujian, tak ada cuci-cuci rapot tuh loh. Ustaz ini macam dendam aja. Iyalah, aku dulu tak ada zaman cuci rapot. Zaman sekarang absen murid tuh tengok 8 semua nilainya. Pembohongan. Makanya ini anak-anak micin semua modelnya. Itulah kita Pak, peternak. Jangan pernah bantu. Silakan bantu tapi sekadarnya, kasih jalannya, bukan dikasih jawabannya. Ini baru guru yang benar Pak. Karena peternak yang berhasil adalah peternak yang sukses, membudidayakan apa yang dia ternak, sehingga apa? Dia melahirkan mutu yang baik, dan mutu itu diakui oleh dunia. Sama kalau anak-anak MTS Al-Jihad Kerasaan ini mau memiliki mutu yang terbaik, mutu yang terhebat di Simalungun ini, tolong bantu mereka, kasih jalan, jangan mudahkan mereka dengan jawaban. Ini baru guru-guru yang luar biasa. Insya Allah ini guru-guru yang super buat kalian semua dindaku. Tepuk tangan untuk guru-guru.
Tanpa mereka kalian gak ada apa-apanya. Hormati mereka. Di rumah orang tua kalian, emak ayah kalian, tapi di sekolah ini orang tua kalian, guru-guru kalian. Hormati dan hargai mereka. Ya, insya Allah berkah umur kalian. Ya nak ya. Oke, udah mulai panas, matahari sudah mulai terik. Tadi saya ceramah jam setengah 10, ini setengah 11, maka sudah 1 jam Pak. Ya, saya mohon maaf, saya harus langsung pamit karena saya mau ke Tanah Jawa Pak ya. Bis zuhur jam 3 saya ngejarkan harus balik ke Lonsum lagi ya. Capek Ustaz, capek. Bukan aku nggak besar-besar gini aja badanku. Misalkan tidur gue, jumpa bini aja jarang gue, tak terpegang bini aku coba biar tahu dulu. Maka kungsikan dia ke Medan. Ya, maka saya minta maaf tadi saya terlambat, udah gitu terlambat minta ceramah duluan. Kenapa Ustaz? Mengejarkan waktu. Ya Bu, saya terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di MTS Al Jihad ini ya. Oke adindaku, terus semangat. Silahkan berteknologi, tapi ingat jangan menjadi budak-budak teknologi. Tetaplah Allah menjadi prioritas di dalam hati kalian, sehingga dengan ingat Allah itulah yang akan membentengi kalian dari sifat-sifat yang akan menjerumuskan kalian di luar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kalian akan menjadi anak-anak yang milenial, anak-anak yang tangguh, karena guru-guru kalian adalah guru-guru yang terbaik, membiarkan kalian pecah secara alami dari kepompong yang namanya MTS Al Jihad ini. Namun ketika nanti kalian sudah menjadi generasi yang tangguh, kalian bukan hanya sekedar tangguh, tapi kalian juga akan unggul dan berakhlakul karimah. Kenapa Ustadz? Karena peternak yang baik, guru yang baik adalah guru-guru yang tidak pernah membiarkan murid-muridnya terjerumus kepada hal-hal yang tak baik, terutama dalam hal hedonisme pergaulan Bapak Ibu. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bisa diamalkan. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah jumpa lagi. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.